Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Desember, malam tahun baru ya teman-teman. Semoga tahun depan kita semua bisa sukses di pasar modal. Amin. Saya ucapkan selamat tahun baru juga buat teman-teman ya, dan happy weekend. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk sharing beberapa ada pertanyaan dari teman-teman, baik dari via Instagram maupun dari Telegram ya, yang menanyakan, Pak, gimana sih, saya ingin baru mulai trading gitu, baru mau belajar open sama dengan low, belajar saham, dagang saham gitu, gimana sih gitu. Nah, ini mungkin saya akan membuat suatu ringkasan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ya sebelum ketika kita baru mau memulai berdagang saham. Jadi di sini saya rangkum dari berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi ini disclaimer dari pengalaman pribadi saya yang saya jalani selama ini. Jadi yang perlu dilakukan untuk scalping dengan menggunakan strategi open sama dengan low. Ada 7 poin di sini yang saya rangkum dan saya review ya dari semua pengalaman saya selama ini. Yang pertama nih teman-teman, gunakan tools yang lengkap ketika screening open sama dengan low. Jadi begitu kita ingin memulai berdagang saham, kita perlu menyiapkan peralatan atau tools yang lengkap ya teman-teman. Toolsnya ini apa aja, misalnya HP-nya, terus PC-nya seperti apa. Kalau bisa sih trading saham sama aplikasi untuk screeningnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi menggunakan 2 HP atau 1 PC, satu lagi untuk screening open sama dengan low dengan menggunakan aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahannya itu apa? Kalau saya pribadi biasanya menggunakan data saham Indonesia. Itu sesuai dari arahan Pak Fir ya. Pak Fir sendiri menggunakan data saham Indonesia, lalu nanti masukin rumusnya sesuai dengan yang kriteria Pak Fir ya. Nah, jadi tools ini menurut saya sangat penting. Banyak dari teman-teman yang saya ngobrol tentang open sama dengan low itu karena kadang-kadang karena toolsnya juga yang digunakan. Ada yang manual, ada yang menggunakan aplikasi screener dari bawaan OLT. Nah, itu menurut saya penting juga ya, karena gini teman-teman, manual sebenarnya bisa. Kalau saya juga dulu manual, dan saya di OLT saya itu yang nggak ada body candle-nya atau lower shadow-nya itu open sama dengan low. Jadi di situ kita bisa lihat tuh pergerakannya kan, dari watchlist tuh yang open sama dengan low yang mana. Tapi yang paling penting itu adalah kriteria dari total bid overnya gitu, lebih besar bid atau overnya. Kalau kita manual kadang-kadang ada nih open sama dengan low nih, tapi ternyata overnya malah lebih besar dari bid. Nah, itu ngaruh juga sebenarnya teman-teman. Karena dulu saya begitu, saya open sama dengan low jam 9.00, saya open sama dengan low, saya masuk, ternyata kok turun gitu. Nah, setelah saya pelajarin, ternyata bid overnya kurang bagus, overnya lebih besar daripada bid, total bidnya gitu ya. Nah, itu sangat ngaruh. Dan yang gunakan bawaan OLT, setahu saya belum ada OLT yang bisa nge-screen berdasarkan kriteria bid lebih besar dari over ya. Setahu saya sih gitu. Kalau bawaan OLT saya sih nggak bisa, cuman kriterianya price-nya berapa, value-nya berapa, volumenya berapa, open sama dengan low. Nah, itu aja, belum ada yang bid sampai bid over. Nah, data saham Indonesia sendiri yang saya gunakan itu di rumusan untuk screeningnya itu ada ya kan. Kalau yang kriteria dari Pak Fir itu kan open sama dengan low, terus current high lebih besar dari previous high, current low lebih besar dari previous low, terus current value itu di atas 100 juta gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada maknanya juga teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau
current high lebih besar dari previous high itu sih sebenarnya kalau saya artikan breakout dari harga tertinggi kemarin. Jadi misalnya nih harga high yang kemarin di sini nih, tertinggi harga kemarin. Begitu dia current high lebih besar dari previous high, berarti high-nya sekarang di sini kan. Nah, itu berarti dia breakout dari high yang kemarin gitu, yang breakout gitu. Nah, kalau current low lebih besar dari previous low, itu artinya ini low yang kemarin di sini. Previous low, current low-nya di sini, naik kan di sini. Begitu di open sama dengan low dia terbang gitu kan. Nah, itu artinya dia yang udah mulai mau reversal gitu, pembalikan arah lah dari yang downtrend tiba-tiba dia reversal low-nya di sini sekarang karena previous low-nya di sini ya dia reversal open sama dengan low dia naik. Itu artinya. Terus kalau current value di atas 100 juta ya itu artinya sahamnya liquid. Kalau misalnya kita ganti nih value-nya jadi 1000, 10.000, itu biasanya saham-sahamnya yang nggak liquid ya teman-teman. Artinya bid overnya ini ya per bid per papannya tuh cuma 1 lot, 100 lot, 300 lot. Nah, seperti itu. Jadi kurang liquid ya, teman-teman. Jadi itulah kenapa pentingnya rumusan yang disarankan oleh Pak Fir. Itu ada maknanya semua. Kalau HQ saham saya terus terang saya nggak pernah pakai, tapi saya pernah membandingin sama teman saya dan hasilnya beda. Rata-rata kalau yang HQ saham itu dia open sama dengan low, tapi kebanyakan kayaknya sih blue chip ya, sering munculnya blue chip dan hasilnya beda sama screening di data saham Indonesia gitu. Jadi saya nanya ke teman saya waktu itu rumusannya apa, ternyata di HQ saham nggak bisa diatur. Ya, jadi ya susah juga kan kita ngebandinginnya gimana. Untuk sementara ini buat saya pribadi data saham Indonesia masih yang paling bagus ya. Ini sekali lagi saya bukannya endorse atau promosi gitu ya, enggak sih. Tapi menurut saya pribadi ya seperti itu adanya ya. Dan kalau bisa data saham Indonesia ini yang premium. Kenapa saya bilang yang premium? Karena kalau yang masih free itu pertama maksimal refreshnya cuma 5 kali. Kadang-kadang kan kita nge-refresh data saham Indonesia kadang-kadang ya di beberapa kasus gitu ya. Itu telat gitu. Adanya baru jam 9 lewat 2 menit misalnya. Itu kalau kita dari jam 9.00 sampai jam 09 lewat 1 kita refresh 5 kali nggak keluar habis kita, maksudnya udah nggak bisa refresh lagi kan setelah itu kan. Makanya harus yang premium ya. Saya saranin itu yang harus pakai yang premium. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai yang premium itu bisa kita link to Telegram. Jadi nanti saya jelasin ya, karena itu penting juga link to Telegram tuh, karena dari situ kita bisa mengambil satu acuan lah gitu. Nah, jadi yang pertama itu gunakan tools yang lengkap ya teman-teman jika kita mau mulai berdagang. Lalu berikutnya yang kedua, lakukan riset kecil terhadap saham-saham yang sering muncul open sama dengan low dengan kenaikannya yang tinggi. Nah, ini juga sebenarnya udah pernah disaranin oleh Pak Fir di IG-nya. Jadi kita harus nyatet saham-saham yang kenaikan open sama dengan low itu sampai 20%, 25%, 10%, 15%. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, nanti ketika misalnya teman-teman udah menggunakan DSI yang premium, link to Telegram, hari pertama teman-teman mulai dagang itu nanti dia setiap menit nanti DSI ngasih alert ke Telegram teman-teman dari jam 9.01, 02, 03 nanti udah bakal dapat notif ya. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa melakukan riset kecil. Jadi ambil aja 1-5 menit awal saham saya muncul, misalnya 1-5 menit awal
eh, ini metode saya ya. 1 sampai 5 menit awal ada 10 saham yang muncul. Ambil aja dari situ 10 saham, teman-teman nanti pas penutupan market jam 4 sore atau jam 7 malam deh. Teman-teman catat di Excel, misalnya menit 1 keluar saham A. Teman-teman catat, oh ini dia open sama dengan low, naiknya sampai 20%. Nanti teman-teman catat harga opennya berapa, low-nya berapa, high-nya berapa. Terus keterangannya 1 sampai 5 menit. Terus statusnya apa, sangat layak misalnya. Oh saham B muncul di menit yang sama misalnya. Ternyata opennya begitu dia open sama dengan low langsung rontok, nggak naik. Nah itu nanti teman-teman catat, tulis di situ kurang layak misalnya. Itu teman-teman lakukan setiap hari deh, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nanti teman-teman punya polanya tersendiri. Karena open sama dengan low itu misalnya ini dibarengin sambil praktek ya. Sambil praktek, nanti teman-teman praktek, dan prakteknya itu gunakan uang kecil aja teman-teman, jangan banyak-banyak dulu deh, jangan banyak-banyak dulu ya, gunakan aja berapa, 500.000 misalnya. Dan saya selalu menyarankan teman-teman itu pakai 1 lot aja belinya. Jadi setiap saham yang muncul beli aja 1 lot. Rugi paling berapa sih? Rugi minus 600 perak, 800 perak ya nggak masalah. Yang penting kita dapat suatu pelajaran kan. Nah setelah itu muncul kan tuh misalnya jam 9.01 muncul 5 saham, beli aja semuanya 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Menit kedua lagi muncul lagi, beli lagi 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Sampai 5 menit awal 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Teman-teman biarin aja dulu, biarin sampai nanti jam jam 3 sore teman-teman lihat. Tapi begitu misalnya jam 9.00 1 menit teman-teman udah cuan ya, jual aja yang 1 lot tadi. Tapi kalau yang masih loss nanti teman-teman biarin dulu, nggak apa-apa, coba aja 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot, 1 lot. Nanti teman-teman begitu penutupan market lihat, oh yang tadi saham A ini gue cuan nih, cuan misalnya 2%, 1%. Teman-teman masukin watchlist indeks pribadi saham A gitu kan. Nah saham B, oh ternyata gue rugi nih minus 2% nih, masukin di situ di watchlist teman-teman, di Excel teman-teman yang tadi, di trading journal lah saya nyebutnya. Oh ini kurang layak gitu. Nah terus aja seperti itu deh teman-teman, terus aja. Pokoknya modal kecil dulu deh, sama melakukan riset kecil. Nanti teman-teman selama 8 bulan, teman-teman kan buat di Excel tuh nanti di sort, yang sangat layak yang mana, yang kurang layak yang mana, kan bisa tuh kelihatan. Nah itu masukin indeks pribadi teman-teman, sambil teman-teman latihan setiap hari ya, harus latihan setiap hari. Karena kalau latihannya bolong-bolong ya itu susah teman-teman, susah untuk dapat intuisinya tuh, susah. Nah itu yang kedua ya, lakukan riset kecil. Yang ketiga, buat indeks pribadi. Nah ini udah saya singgung di ini poin nomor 2, buat indeks pribadi. Setelah teman-teman dapat kan, misalnya udah 8 bulan nih teman-teman nih, dapat nih yang di Excel yang tadi tuh, yang sangat layak, yang tidak layak gitu kan. Itu teman-teman sort yang sangat layak, ada berapa saham, misalnya ada 100 saham gitu. Oh 100 saham banyak banget ya Pak ya, tergantung ya, buat aja 50 20 ya, terserah teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi, indeks pribadi saya tuh ada 200 saham ya, karena memang di OLT saya ya gampang aja mantaunya, karena dan saya juga alhamdulillah udah terbiasa juga ngelihatnya. Jadi yang begitu yang yang naik paling atas itu langsung naik ke atas, yang paling bawah ya ke bawah. Jadi saya pantaunya cuma dari ya itu aja gitu. Jadi buat indeks pribadi ini sangat penting juga. Kenapa saya harus menggunakan 1 lot, karena teman-teman pasti yang baru mulai belum punya indeks pribadi kan, dan belum hafal polanya. Kenapa saya misalnya di trading saya itu, misalnya contoh hari Kamis kemarin ya, ada WAPO gitu. Saya tahu nih WAPO nih yang kalau polanya kayak gini ya kurang menarik buat dibeli. Ya benar dia ARB kan, makanya saya masuk yang lain. Walaupun waktu itu saya pernah cuan 2 kali di WAPO ya, tapi saya lihat pergerakan polanya beda. Itu karena memang saya udah apal di indeks pribadi saya itu gerakan si WAPO nih harusnya kayak begini misalnya. Jadi itu gunanya indeks pribadi. Teman-teman yang baru awal belum punya indeks pribadi pasti awal-awal bingung
bukan bingung ya, ragu untuk membeli saham, atau kenapa teman-teman itu ada yang nanya ke saya juga, Pak saya open sama dengan lo tapi tadi saya masuk saham A kok malah ARB sekarang. Karena teman-teman belum hafal gerakannya karena masih baru kan, masih baru, dan itu wajar sekali. Sama saya juga dulu juga begitu kok. Beli saham open sama dengan lo, lah kok malah turun ya, katanya kan naik gitu kan. Nah tapi ternyata kita harus punya indeks pribadi dulu dan hafal apa pergerakan pola saham yang setiap saham punya karakter yang beda-beda teman-teman. Nah disitulah tantangannya teman-teman, jadi harus terus berlatih ya buat indeks sampai punya indeks pribadi. Nah itu yang ketiga. Lalu yang keempat, rubah mindset. Nah yang keempat ini, rubah mindset ini penting teman-teman. Kenapa Pak Afir tuh selalu mengkampanyekan bongkar mindset? Karena saya pribadi dulu mindset saya salah nih. Nah dari poin rubah mindset ini saya bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, jangan berharap profit dulu kalau untuk awal-awal. Kenapa saya bilang jangan berharap profit dulu? Karena kalau teman-teman langsung tujuan awalnya mau cepet kaya atau dapat profit langsung di market, itu kayaknya salah besar deh teman-teman. Dulu saya pribadi dulu juga sama ya, ngelihat iklan di IG gitu, di media sosial, wah si A si cuan 8 juta sehari misalnya, oh si A si B cuan 7 juta dalam waktu 5 menit misalnya. Wah saya bilang kok gampang banget ini dagang saham gitu ya. Begitu saya cobain pakai modal yang lumayan, malah nyangkut habis ya modal saya tuh. Di situ mental saya down ya teman-teman, tapi karena saya tertolongnya karena masih kerja, jadi begitu yang lossnya bisa saya tambal. Karena kan setiap orang kondisinya beda-beda, ada juga yang udah nggak kerja waktu itu, ada yang bilang ke saya. Nah itu teman-teman harus sayang harus menjaga modal teman-teman dulu. Makanya kenapa harus latihan 1 lot dulu, atau bahkan Pak Fir nyaranin di akun virtual dulu, karena ya itu ya kondisi teman-teman saya nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa. Jadi benar-benar harus bijaksana lah, jangan duit tinggal segitu-segitunya 100 jutanya tanpa ilmu dulu, tanpa pengalaman dulu, teman-teman ceburin ke situ, nyangkut ya habis ya teman-teman. Nah itu jangan berharap profit dulu, teman-teman latihan dulu lah. Latihannya 8 bulan kok. Saya tuh open sama dengan lo tahu dari Pak Fir tuh dari mulai bulan Agustus sampai sekarang, berarti kan saya udah hampir berapa ya, setahun lebih kan, dan baru berasa konsistennya tuh baru 4 bulan terakhir. Jadi kira-kira 8 bulan deh saya masih kerja. Teman-teman mungkin ada yang sama kayak saya masih kerja, atau yang lebih ada yang kesibukannya bisnis sampingan gitu. Itu aturan harusnya punya waktu yang lebih ya, bisa lebih ngerisetnya tuh lebih tajam lagi ya 6 bulan. Tapi kalau yang masih pekerja kayak saya 8 bulan kok. 8 bulan nanti beda deh, bakal beda transaksinya. Jadi jangan berharap profit dulu, latihan pakai 1 lot, kalau perlu ya akun virtual, tapi lebih enak 1 lot 1 lot. Sebenarnya bukan masalah 1 lotnya ya teman-teman, tapi di situ teman-teman ngedapetin kebiasaan atau intuisi teman-teman gitu dalam melakukan transaksi. Oh yang kayak begini kemarin malah ARB nih pergerakan bid overnya, oh yang kayak gini naik nih gitu. Lama-lama ntar terbiasa 1 lot, oh ini yang ARB ini enggak. Begitu teman-teman mahir dan konsisten, teman-teman bisa membuktikan ke diri sendiri bisa konsisten 1 bulan, coba top up, baru coba top up pun juga jangan langsung teman-teman punya modal 20 juta 30 juta 100 juta langsung nggak gitu juga. Coba dengan duit 1 juta, sulap duit 1 juta ini bisa nggak dapat per bulannya. Tadinya kan 1 bulan nih, rubah jadi 3 bulan lagi latihan kan, setiap bulannya bisa cuan 200 ribu nggak dari 21 juta ini. Artinya cuan 200 ribu itu kan artinya 20% kan dari 1 juta kan. Nah teman-teman latihan, kalau belum review lagi, jangan top up modal lagi, pakai duit itu aja dulu sulap gitu kan. Nah di situ latihan mental juga kan, karena
kalau yang udah yang sering profit konsisten tuh nanti akan ada rasa sombong ya teman-teman. Dan itu tantangan lagi tuh. Jadi itu yang pertama ya, dari rubah mindset, jangan berharap profit dulu. Jadi tetap harus latihan dulu, membiasakan diri cara entry buy exitnya seperti apa gitu, baca pergerakan bid offer. Yang kedua nih dari rubah mindset, disiplin take profit. Nah di sini saya selalu bilang ya ke teman-teman, disiplin itu take profit ya teman-teman. Jangan pernah membuat mindset disiplin cut loss. Itu saya kurang setuju banget itu kalau sama kata-kata disiplin cut loss tuh. Saya kadang-kadang kalau sama teman saya bercanda gitu kan, yang disiplin cut loss gitu, saya suka bilang ke dia, hari ini cut loss di mana aja bro. Kan kalau kita disiplin profit kan enak kan ngomongnya kan, hari ini profit di mana aja bro gitu ya. Kalau disiplin, saya nggak mungkin pada kesempatan kali ini saya nggak ngebahas detail tentang cut loss ya, tapi cut loss itu sepengalaman teman-teman, saya nggak mau ngajarin teman-teman untuk cut loss, saya juga nggak mau ngajarin teman-teman anti cut loss ya, karena ilmu saya sendiri juga masih pengalaman saya belum terlalu banyak seperti Pak Fir atau pengalaman yang lain-lain ya. Tapi ya teman-teman bisa lihat ya di video saya sendiri juga masih cut loss, tapi juga saya nggak mengajarkan untuk cut loss, karena saham-saham yang saya cut loss naik semua kok. Coba aja lihat misalnya hari apa ya, waktu kemarin hari Kamis apa hari Rabu ya, yang saya masuk ke NTY itu saya cut loss kok satu tik. Abis itu dia naik ke, saya beli 472, saya cut loss 470, abis itu dia naik ke 500. Jadi ya itu ya, jangan buru-buru cut loss tuh kan. Disiplin cut loss tuh merusak mental teman-teman. Teman-teman pasti kalau yang punya disiplin cut loss, setiap kali masuk ke pasar tegang kan, gemeter gitu. Karena mindsetnya salah. Jadi saya di sini merubah mindset saya untuk disiplin take profit. Jadi cuan 1% bungkus, cuan 2% bungkus, cuan 3% bonus gitu kan. Di situ aja dulu. Walaupun saya cuma nyoba satu lot ya, misalnya yang kayak video saya, banyak ya video saya bilang oh ini saya spekulasi satu lot. Begitu cuan 1% ya saya jual. Saya nggak peduli dia satu lot, yang saya lihat persentasenya. Jadi saya nggak demin dia sampai naik ke 30%, buat apa satu lot 30% juga kan. Tapi yang di sini yang saya latih, satu lot kedisiplinan itu untuk saya take profit. Jangan sampai saya merubah mental saya, kemarin satu lot gue tahan 20%, gue masuk all in, gue tahan ya seringnya kandas ya saya. Jadi yang saya latih kedisiplinan saya untuk take profit ya teman-teman, bukan disiplin cut loss. Yang ketiga dari rubah mindset itu ini ya, market maker. Mindsetnya gini, saya sering nemuin di grup-grup gitu ya, di grup-grup Telegram, di grup-grup WA gitu, ada yang bilang, oh market maker ini baik ya, gue dikasih cuan segini. Oh market maker ini jahat ya, jahanam gitu. Waduh, kata-katanya tuh luar biasa ya, kayak dia punya duit banyak. Tapi gini ya teman-teman, saya mau ngejelasin gini. Kemarin ada saham Goto kan, Goto, ada teman saya nge-share dia profit di Goto 10%. Lalu ada orang yang rugi di Goto itu sampai minus 70%. Dari situ kita ini teman-teman coba ini juga ya, mikir juga ya. Yang satu profit 10%, yang satu minus floating loss 70%. Sahamnya sama, Goto. Kalau saya sih menilainya gini, yang satu ini yang cerdik gitu, dia bisa profit 10% di Goto. Yang minus 70% ini ya saya nggak tahu yang metode yang dia pakai apa ya, bisa long term investing misalnya. Tapi yang jelas saya menilai yang 10% ini lebih lihai dari yang minus 70% ini. Dan yang plus 10% ini pasti akan mengatakan, oh market makernya baik ya, gue dikasih cuan 10%. Yang minus floating loss minus 70% ini pasti menghina ini market maker ya kan. Oh market maker jahanam gitu, market maker jahat gitu ya.
saya nggak setuju sama opini-opini seperti itu sih. Yang ada mungkin kitanya aja yang terlalu polos atau terlalu lugu atau masih misalnya baru di market gitu ya, kan bisa jadi. Saya mau ngomong gini karena apa? Karena ya alhamdulillah juga saya udah bisa profit konsisten dan setiap hari bisa profit. Dan menurut saya market maker tuh ya orang yang mau berbisnis. Sama kata Pak Afir ya, semua market maker di pasar modal itu bukan kumpulan orang idiot atau badut yang menghibur Anda di pesta ulang tahun Anda kan. Mereka semua tuh bisnismen dan mau cuan, sama seperti di sektor real ya sebenarnya teman-teman. Jadi nggak ada yang jahat sih sebenarnya, cuman kitanya aja yang masih baru, mungkin kan masih baru trading di saham. Tapi ya saya saranin untuk jangan pernah coba untuk menghina-hina lah. Itu kan sebenarnya nggak bagus juga ya di dunia nyata juga, di nggak bagus kan kalau kita ngejelek-jelekin orang, kan nggak bagus. Karena gini deh, setiap saham kan ada tuh yang ngebit kan sampai 10.000 lot, 20.000 lot, 15.000 lot. Itu kan sebenarnya ya pasangan market maker kan, ibaratnya market maker yang memang sudah menyiapkan papan-papan itu untuk kita jualan di situ kan. Jadi menurut saya ya partner kan. Kalau di saham itu kan ada yang namanya liquidity provider kan, kata Pak Fir kan, liquidity provider, liquidity provider, block trader, small block trader, baru nanti retail kan. Nah ya kita sebagai retail memposisikan diri kita sebagai retail. Benar apa kata Pak Afir ya, cuan secukupnya 1% 2%, oke lah. Dan itu kan yang ngebit kan market maker, pakai duitnya market maker, bukan duit yang ngatain saham jahat itu kan. Dia udah nyuapin 10.000 lot tuh, misalnya di saham yang 500-an 10.000 lot aja udah berapa ratus juta ya, berapa miliar ya. Teman-teman hitung sendiri. Jadi jangan pernah ngatain. Ya menurut saya sih orang-orang yang bilang ngejudge misalnya yang mereka Jakarta ya, saya nganggapnya ya mereka baru di saham mungkin, atau polos lah, saham udah naik di pucuk dibeli gitu misalnya. Ya jangan seperti itu deh. Jadi itu 3 poin yang dari rubah mindset ya teman-teman. Yang kelima, fokus berlatih dengan teknik open sama dengan lo saja. Jadi teman-teman yang nge-DM saya gimana cara trading, kalau saya tekniknya dengan open sama dengan low, itu ajaran dari Pak Fier. Ilmu lebih lengkapnya ada di IG Pak Fier ya, bisa dilihat di situ. Nah, fokusnya gini, fokus aja dengan yang tadi dari poin pertama sampai yang 2 tadi, lakukan riset ya dengan teknik open sama dengan low aja. Nggak usah, saya bukan melarang teman-teman untuk belajar yang lain, tapi di sini saya mencoba untuk supaya kita bisa konsisten dan menjadi mahir di teknik itu kan. Jadi misalnya gini, saya belajar teknikal, dulu saya juga belajar technical analysis. Misalnya kita belajar technical analysis. Di technical analysis misalnya dia bilang, wah ini chartnya kurang bagus nih, masih keadaan downtrend misalnya, kurang cocok nih misalnya nih. Tapi di satu sisi dia open sama dengan low gitu, beatnya bagus gitu kan misalnya. Nanti di situ teman-teman akan ragu, wah ini kok chartnya kurang bagus, indikatornya kok kurang bagus, tapi dia kok open sama dengan low gitu. Nah begitu kita mikir, momentumnya hilang, begitu naik kita FOMO, kita kejar ya dikarungin kan, diguyur gitu. Jadi kuasain aja dulu satu yang mahir open sama dengan lo aja, terus saya trading di situ deh. Saya saranin sih seperti itu. Nah, itu yang kelima ya, fokus berlatih dengan teknik open sama dengan lo saja. Yang keenam, fokus terhadap kerugian bukan keuntungan. Jadi setiap hari teman-teman nanti mulai coba praktek, teman-teman di situ harus nulis deh, bikin trading journal, semacam trading journal. Di situ teman-teman catat hari ini beli apa aja, di harga berapa, jual di harga berapa, again profitnya berapa persen, atau lossnya berapa persen, statusnya win apa loss. Nanti kasih keterangan yang lossnya kenapa nih. Misalnya lossnya karena telat jual, telat beli, buru-buru cut loss, salah pilih saham misalnya. Teman-teman tulis itu semua nanti di situ yang loss. Nanti setiap bulan teman-teman akan tahu, oh ternyata bulan ini gue kebanyakan lossnya dari buru-buru cut loss, berarti besok-besok jangan buru-buru cut loss gitu.
oh ternyata selama ini gue kebanyakan lossnya karena telat beli gitu ya, besok-besok jangan telat beli gitu kan. Oh ternyata gue bulan ini kebanyakan lossnya karena telat jual ya, besok-besok jangan telat jual. Nah nanti semua terdata rapih, itu bakal rapi teman-teman kalau teman-teman punya laporan trading jurnal seperti itu ya, rapi sekali deh. Saya banyak manfaatnya juga, jadi karena kita kan beli saham itu berdasarkan dari kebiasaan kita kan, kata Pak Fir kan mata otak jari kan. Mata ngelihat nih, oh ini yang kemarin polanya nih, masuk gitu kan, itu akan terbentuk intuisinya. Yang kayak gini kemarin tuh dibawa turun dulu terus baru naik. Jadi teman-teman punya suatu intuisinya seperti itu tuh. Diemin dulu deh, naik jual. Oh ini gue telat beli nih yang kayak gini nih, udah jangan dikejar dulu dah gitu. Nanti akan seperti itu karena kan mata otak jari yang tadi bekerja ya. Dan ya bener ya yang kata Pak Fir itu ya, mata tuh ngerekam semuanya tuh. Dan teman-teman tahu, oh ini pergerakan yang bakal naik nih, open sama yang kayak begini ya. Itu beneran teman-teman. Itu yang keenam ya, fokus terhadap kerugian saja bukan keuntungan gitu. Yang ketujuh, jangan percaya sama rekomendasi siapapun. Ini penting ya, di grup-grup juga saya banyak lihat yang baru-baru tuh kadang-kadang ada yang jago sedikit langsung wah percaya gitu ya. Saya sendiri sih menyarankan jangan terlalu percaya sama rekomendasi orang ya, karena kita, setahu saya tuh kalau di saham tuh tergantung dari pengalaman masing-masing individu itu ya. Si A tekniknya apa gitu kan, pengalamannya seperti apa, pemilihan sahamnya seperti apa, strateginya seperti apa. Ya kalau kita cuma ngikutin doang, kita nggak tahu, kita nggak ngerasain kan. Nah ya kalau dia lanjut terus, kalau dia pensiun di tengah-tengah, kita dari nol. Mendingan kita belajar dari sekarang kan, belajar dari sekarang, lihat 1 tahun kemudian pasti jadi, insya Allah jadi mahir ya teman-teman. Itu ya, jangan percaya, soalnya banyak juga yang saya temuin tuh keputusan jual dan belinya nanya dulu gitu, bang ya gue beli di sini bisa nggak bang gitu, terus exit di sini gimana bang, ini harus di cut loss apa, aduh ya saya bukannya apa ya, tapi menurut saya kurang bijaksana aja gitu. Itu kan apa namanya, duit teman-teman kan, duit pribadi, masa kita harus menggantungkan diri duit kita ke orang lain yang memutuskan gitu kan. Ya sebenarnya untuk sebagian orang nggak masalah ya, tapi kalau saya pribadi sih saya mendingan pintar sendiri ya. Lebih baik kita pintar sendiri daripada kita ngekor sama orang terus ya teman-teman. Jadi itu aja 7 poin summary-nya untuk apa saja yang perlu kita lakukan untuk mulai berdagang saham dengan teknik open sama dengan low ya. Jadi di sini saya bukan membahas berdasarkan technical analysis atau fundamental analysis. Jadi sini khusus untuk open sama dengan low saja. Dan ya itu balik lagi ke teman-teman masing-masing. Keputusan ada di tangan teman masing-masing. Saya disclaimer on. Ya jadi itu aja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semua.